Black Tech Internet Cafe System, Chapter 41 Bahasa Indonesia. Kabinet. Funky melirik lemari di dinding, yang tampak seperti etalase. Seperti yang diharapkan, peluncur roket hitam, tampak berat muncul di dalamnya. Tubuh peluncur roket hitam ini tingginya sekitar setengah orang ketika ditampilkan secara vertikal, dan mengambil bentuk pistol raksasa. Namun, itu bukan peluncur roket biasa dengan laras di atas bahu, itu lebih portabel. Bukankah ini peluncur roket yang didapat pemain ketika mereka melewati pembuatan ulang Resident Evil 1 dalam waktu 3 jam? Funky merasa terdiam, kamu dapat membuat ulang senjata seperti ini. Meskipun peluncur roket ini lebih portabel daripada yang dilemparkan dari helikopter dalam permainan, itu bisa membunuh tiran dengan mudah. Funky melemparkan peluncur roket ke atas bahunya, membuka pintu ke tokonya, dan pergi. Hujan turun lebih deras dari sebelumnya. Nona, Nalan, pekik bergema di langit malam. Lanyan menatap Nalan Mingsue tanpa daya ketika wajahnya bersinar karena terkejut dan ngeri. Yang terakhir telah jatuh ke tanah, dan wajahnya menjadi sepucat hantu. Apakah kamu tidak merasa aneh? Kenapa bukan orang yang diam-diam melindungimu di sini? Pemimpin pembunuh itu tersenyum dingin dan berkata, kurasa kau tidak akan melihatnya lagi. Petik 2. Ekspresi Nalan Mingsue dingin, ini mungkin bahaya terbesar yang pernah dia temui sepanjang hidupnya. Meskipun kehidupan di keluarga Nalan terasa seperti menginjak es tipis, dia tidak pernah dipaksa ke sudut seketat ini. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu percaya diri atau bodoh? Setelah menyadari bahwa Nalan Mingsue tidak lagi menjadi ancaman baginya, pembunuh berbaju hitam akhirnya melepas topi bambu di kepalanya, menunjukkan wajah kurus dan hidung kaitnya. Keberadaanmu tidak pernah diperbaiki, kamu selalu melakukan penyelidikan menyeluruh kemanapun kamu pergi, dan Tuan Muda aku bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk membunuh kamu, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Petik 2. Tuan Muda meminta aku untuk berterima kasih kepada pemilik toko itu. Berkat dia kami menemukan celah dalam kebiasaanmu, nona kecilku yang rajin, mengesankan. Ekspresi pembunuh ini menjadi pembunuh ketika dia perlahan mengangkat belati di tangannya. Sayang sekali kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendengar aku berterima kasih padanya. Nalan Mingsue perlahan menutup matanya, dia menyalahkan dirinya sendiri karena begitu ceroboh selama masa berbahaya seperti ini. Dia menghela nafas karena dia sekarang berada di tepi tebing. Tidak peduli seberapa pintar dan tenangnya dia tidak bisa menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh ironis pikirnya, ujung belati, bercampur dengan angin kencang, menghantamnya bagaikan seberkas cahaya putih, dan itu sangat terang sehingga dia hampir buta. Dia bisa merasakan ledakan energi dingin mendekatinya. Mungkin di detik berikutnya, dia akan dihancurkan oleh energi itu. Namun, di detik berikutnya, dia mendengar suara tabrakan logam yang tajam. Ting, es dinginnya tiba-tiba menghilang. Dia membuka matanya dan melihat sebuah tong hitam tebal yang terus menghalangi belati mengkilap itu. Seseorang menyelamatkannya dari tangan maut ketika hidupnya tergantung pada seutas benang. Dia tidak tahu siapa yang akan menyelamatkannya pada saat seperti ini. Tidak ada seorang pun, bahkan para penjaga kota, yang akan datang ke distrik sipil yang sunyi dan sunyi pada saat seperti ini, terutama dalam hujan ini. Siapa itu? Pak Fang Qi. Terkejut, Lanyan memandang pria yang menghentikan belati dengan takjub. Bagaimana mungkin? Mengapa Fang Qi datang ke sini pada saat seperti ini? Dia tidak mengerti mengapa dia akan datang, tetapi dia berdiri di depan mereka. Siapa itu? Nalan Ji membeku dan menyipit pada pria yang menghentikannya membunuh Nalan Mingsue. Apakah aku tidak mendengarnya karena suara hujan? Nalan Ji menatap orang yang menghentikan belati dengan cermat. Dia tampak seperti seorang pemuda yang bahkan belum menjadi Master Warrior. Mungkin dia luar biasa dibandingkan dengan pemuda lain seusianya, tetapi dia tidak lebih dari seekor semut di depan prajurit leluhur seperti dia. Baru saja, Nalan Ji tidak menggunakan banyak kekuatan karena dia mencoba membunuh seorang wanita yang bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk melawannya. Funky, Lanyan memandang Funky seolah-olah dia adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Dia meraih lengannya dan menangis tanpa daya, Fang, tolong selamatkan Nalan. Petik 2. Dia menyesal tidak menghentikan Nalan Mingsue pergi ke toko Funky. Sekarang, mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam perangkap musuh mereka, bahkan kartu tersembunyi terakhir Nalan Mingsue telah ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa melarikan diri dari musibah ini. Lanyan tidak begitu berbakat, jadi dia merasa kematiannya tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun, seseorang yang berbakat seperti Nalan Mingsue seharusnya tidak mati di sini begitu saja. Bukankah itu tujuan aku di sini? Sambil tersenyum, Funky memandang Nalan Ji dan berkata, mari kita bicarakan ini. Bisakah kamu memilih waktu lain untuk membunuh seseorang? Petik 2.
Funky kemudian menunjuk Nalan Mingsue dan berkata dengan sangat serius, jika ada kata-kata bahwa seseorang meninggal karena dia bermain terlalu terlambat di toko aku akan dipermalukan, bukan? Oh, Nalanji membeku sesaat sebelum dengan cepat menyadari apa yang terjadi. Lalu, dia tertawa dengan arogan, jadi, kamu pemilik toko kecil itu. Yup, Funky mengangguk tanpa ekspresi di wajahnya. Aku pikir kamu akan berterima kasih padaku, bisakah kamu membantuku? Apakah kamu bantuan? Wajah Nalanji memilin seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau meminta bantuanku. Petik 2. Cara kamu kembali pada kata-kata kamu dengan begitu mudah pasti menyebalkan. Funky mengangkat bahu dan berkata dengan santai, tapi karena toko aku beroperasi sampai jam ini, aku harus memastikan keamanan pelanggan aku. Nalan Mingsue mendesah pelan, dia tidak pernah berpikir bahwa Funky akan menjadi orang yang akan menyelamatkannya. Meskipun dia tahu kekuatan Funky, dia berhadapan dengan prajurit leluhur. Tidak peduli sekuat apa dia masih bocah 16 tahun. Apakah dia mampu mengalahkan Grandmaster Warriors dan Ancestral Warriors? Terima kasih, tapi kamu bukan Chris dari Resident Evil, kamu juga bukan karakter utama di Diablo. Tolong jangan melebih-lebihkan diri sendiri. Jika kamu tidak bertindak rasional, kamu akan mati bersamaku. Dia duduk di tanah dengan lemah dan berkata dengan tenang. Nona, tanpa ekspresi, tidak ada yang akan menikahimu jika kamu mempertahankan lidah jahatmu, kata Funky dengan sungguh-sungguh. Meskipun ini adalah pertama kalinya aku terlibat dalam pertarungan kehidupan nyata, bisakah kamu memiliki kepercayaan pada aku? No, Nona tanpa ekspresi. Mata raksasa Lanyan berkedip saat dia berpikir, apakah dia hanya mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia terlibat dalam pertempuran kehidupan nyata. Jika itu masalahnya, siapa yang akan percaya pada kamu? Lanyan merasa ingin menangis. Nalan Mingsue membeku juga, apakah dia baru saja memanggilku, Mes? Tanpa ekspresi. Funky melepaskan peluncur roket dari punggungnya dan melambaikan tangannya ke Lanyan, memberi isyarat padanya untuk mundur dengan Nalan Mingsue. Bunuh dia. Dengan perintah Nalanji, 8 pembunuh dibebankan pada Funky sekaligus. 8 pembunuh ini dari tim yang sama dan telah melalui pelatihan yang ketat. Karena itu, mereka sangat terorganisir dengan baik. Funky menarik pelatuknya. Sambaran. Sebuah roket berlari laras mengeluarkan ekor api yang panjang. Apa-apaan itu? Pembunuh di tengah melihat api dan dengan cepat melindungi dirinya dengan pedangnya. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat mengguncang seluruh jalan yang mereka lewati. Dari 8 Grandmaster Warriors yang kuat, 4 dari mereka langsung dilalap api. Tidak ada yang mustahil dengan ledakan peluncur roket aku. Funky tersenyum saat dia mengarahkan, menarik pelatuk, dan menembakkan roket lain. Jika ada, aku akan menembakkan roket lain. Sambaran. Pembunuh yang tersisa yang telah terluka oleh ledakan sebelumnya segera terpesona. Pada detik itu, otak Lanyan menjadi kosong sementara Nalan Mingsue membeku. Roket peluncur. Seru Lanyan, bukankah itu hanya dibuat-buat untuk Resident Evil? Apakah dia baru saja melihat senjata dari Resident Evil dalam kehidupan nyata? Sepertinya peluncur roket yang sama persis. Bagaimana ini mungkin? Aku katakan hal-hal ini dapat dibuat, jawab Funky dengan tenang. Dia bertanya-tanya seperti apa wajah Lanyan jika dia mengatakan padanya bahwa dia menyuntik dirinya sendiri dengan T-virus. Funky mengangkat peluncur roketnya lagi, membidik Nalanji. Sekarang, hanya kamu yang tersisa. Lanyan dan Nalan Mingsue menatap Funky, keduanya kehilangan kata-kata. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 42 Bahasa Indonesia. Jadi, kamu ini sombong karena kamu memiliki artefak spiritual yang kuat di tanganmu. Nalanji tertawa terbahak-bahak saat dia menarik pedang panjang di pinggangnya. Saat pedangnya bergetar, hujan di sekitarnya hancur menjadi potongan-potongan kecil, dan angin kemudian meniup kabut kecil ke langit. Apakah kamu pikir seekor semut dapat membunuh gajah hanya karena memiliki tombak? Nalanji meletakkan pedangnya di depan dadanya dan berdiri di posisi kuda satu, bersiap untuk pertempuran. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi lebih lengket dari sebelumnya, dan seluruh jalan tampak terjepit di bawah gunung yang tak terlihat. Bahkan angin menderu pun tenang. Pada saat itu, seluruh jalan menjadi sunyi. Semua tetesan hujan tampaknya telah membeku, seperti potongan timah dan tidak bergerak sama sekali. Saat itu, Nalanji menebas dengan pedangnya, tampaknya perlahan tapi sebenarnya dengan kecepatan tinggi. Udara menjadi sekuat baja seperti angin dan hujan melilit pedang saat menyerang Funky. Retak, kilatan petir tampaknya membelah langit dan bumi yang terbuka. Sebelum pedang mencapai Funky, jalan di depannya tiba-tiba terbuka lebar. Mountain Lifting Strike, serulan, ini adalah teknik prajurit leluhur.
Dia merasa putus asa menjulang di atasnya dan menyalahkan dirinya sendiri karena cukup bodoh untuk meminta Fang Qi berurusan dengan prajurit leluhur. Tidak masalah seberapa kuat peluncur roket itu, paling-paling hanya bisa mengancam prajurit leluhur. Dalam keadaan normal, prajurit leluhur semua tahu bagaimana menghindari serangan. Jika para prajurit leluhur menginginkannya, sangat sulit bagi peluncur roket untuk menabrak mereka. Selain itu, ada batas jumlah amunisi di peluncur roket. Ketika para pemain memainkan permainan, mereka memiliki 4 tembakan. Namun, ki prajurit leluhur tidak ada habisnya seperti laut. Bagaimana peluncur roket dapat membunuh prajurit leluhur dengan amunisi terbatas? Itu tidak mungkin. Akan sulit bahkan jika peluncur roket menyediakan amunisi tanpa batas. Selain itu, bahkan Master Warrior bahkan tidak bisa mengangkat lengan di bawah tekanan sebanyak ini. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia tiba-tiba membuka matanya lebar karena terkejut. Fang Qi perlahan mengangkat tangannya dan menarik pelatuknya. Tekanan mengerikan di sekitarnya tidak memengaruhinya, bahkan sedikit pun. Tubuh Fang Qi telah diperkuat oleh T-Virus. Karena itu, kekuatannya sudah cukup untuk bersaing melawan Master Warrior, apalagi pemberdayaan lain yang disediakan oleh mutasi. Swoosh! Setelah roket itu terbang keluar beberapa meter, tampaknya telah menabrak dinding yang tak terlihat dan meledak berkeping-keping. Ledakan yang kuat segera memecahkan lubang melalui prajurit Qi yang kuat di sekitar mereka. Kemudian, dia menarik pelatuknya 2 kali lagi. Ledakan dahsyat meletus dan cahaya terang muncul di depan mereka. Ledakan kuat dan tak tertandingi segera menghancurkan banyak energi pedang lawannya. Kemudian, Fang Qi melepaskan 2 tembakan lagi. Kekuatan dampak yang luar biasa mendorong Nalanji kembali. Begitu dia menghilangkan gempa susulan, dia mendengar angin sepoi-sepoi bertiup ke arahnya. Tanpa berpikir, dia dengan cepat bersandar. Sebuah roket nyaris meleset dari dadanya. Ekspresi Nalanji sedingin mungkin. Dia akhirnya menyadari bahwa dia tampaknya tidak cocok untuk senjata yang kuat ini. Namun, meskipun kecepatannya cukup cepat untuk pria biasa, dia bisa dengan mudah menghindarinya sebagai prajurit leluhur. Begitu dia pulih, Fang Qi akan mati. Sambaran, Fang Qi melepaskan tembakan ke-6. Dia menyerang kakiku. Nalanji segera melompat dan roket meledak di bawah kakinya. Gelombang udara raksasa meledak bersama dengan potongan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan tumbukan yang luar biasa dari ledakan dan fragmen logam tajam yang tak terhitung jumlahnya membuatnya sulit bagi seseorang untuk mempertahankan diri. Seorang Master Warrior biasa pasti sudah mati karenanya. Namun, Nalanji melambaikan pedangnya di udara dan memusatkan semua prajurit Qi di depannya, menciptakan penghalang tak terlihat yang kuat dan solid. Penghalang tebal itu mampu menghalangi segalanya, mulai dari serpihan logam yang terbang ke arahnya hingga kekuatan tumbukan ledakan. Setelah gelombang udara bertiup melewati kedua sisi penghalang, dengan Nalanji mengalami 0 cedera. Fang Qi melepaskan 5 tembakan, tetapi Nalanji tidak tergores. Sialan, Lan Yan dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tampaknya telah melebih-lebihkan kekuatan peluncur roket. Prajurit leluhur bahkan tidak perlu melarikan diri karena mereka bisa memblokir roket seperti yang mereka inginkan. Bagaimana bisa Fang Qi mengalahkannya? Nalan Ningsue menyaksikan pertempuran dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setiap teknik yang digunakan oleh prajurit leluhur dapat mencapai tingkat seperti dewa, dan bahkan artefak spiritual yang hebat tidak bisa mengalahkan mereka dengan mudah. Begitu Fang Qi kehabisan amunisi, Nalanji akan segera mengalahkannya. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Dia harus menciptakan keajaiban untuk menang. Air hujan mendarat di laras peluncur roket Fang Qi sebelum menguap menjadi kabut putih. Meskipun Fang Qi tampaknya melakukan serangan, dia tidak bisa mengambil keuntungan dari situasinya. Ekspresi pembunuh muncul di wajah Nalanji saat dia berkata, "Kamu akan segera mati." Namun, dia gagal untuk memperhatikan bahwa Fang Qi tersenyum ketika melihat bahwa dampak ledakan telah mengirimnya ke udara. Api tiba-tiba naik di langit malam. Nalanji dikirim terbang ke udara oleh dampak seolah-olah dia dilemparkan ke arah api. Ekspresi Nalanji berubah secara dramatis. Meskipun prajurit leluhur memiliki kemampuan untuk terbang dalam waktu singkat, kelembaman, bersama dengan fakta bahwa ia ada di udara, menghentikannya dari mengubah arah. Begitu Nalanji tertiup ke udara, Fang Qi segera melepaskan tembakan lagi. Waktunya sempurna. Dia tidak memberi Nalanji waktu untuk menghilangkan kekuatan dampak ledakan, yang berarti bahwa yang terakhir tidak bisa mengelak. Begitu aku memblokir serangan ini, aku akan merobekmu menjadi berkeping-keping. Nalanji meludah dengan garang saat dia mengumpulkan prajurit Qi ke pedangnya sekali lagi, memegangnya di depan dadanya. Ledakan, api raksasa meletus di langit, tapi penghalang semi bola Nalanji menghalangi api.
Dia menghentikan roket dengan tangannya yang telanjang, dan dia memblokir kekuatan besar dan fragmen logam yang tak terhitung jumlahnya dengan ki prajurit yang kuat. Namun, karena dampaknya, tubuhnya sekali lagi diterbangkan ke langit. Sambaran, suara menusuk udara terdengar lagi. Funky menembakkan roket ke arahnya. Kekuatan ledakan mendorong tubuhnya keluar ke tempat yang ditargetkan roket baru ini, dan Nalanji tidak punya pilihan selain memblokirnya lagi. Pada akhirnya, api demi api menerangi langit malam, dan Nalanji didorong tinggi ke udara oleh ledakan tanpa akhir. Funky melepaskan tembakan lagi, tetapi tidak mengenai sasarannya. Funky tidak tahu kemana Nalanji ditembak. Funky membeku sebentar. Aku meleset. Meskipun T-Virus meningkatkan kemampuan keseluruhannya, dan Resident Evil membantu mempraktikkan keterampilan menembaknya, ini sejauh kemampuannya berjalan. Funky berbalik, merasa canggung bahwa dia telah melakukan kesalahan. Dia menjelaskan kepada Nalan Mingsue dan Lanyan, secara umum, penembak yang baik akan mampu menyulapnya di udara. Aku pikir aku perlu berlatih sedikit lagi. Nalan Mingsue terdiam sementara Lanyan, yang merasa seperti baru saja selamat dari bencana, tertawa terbahak-bahak saat melihat ekspresi canggung Funky. Dia menyeka air matanya dan cemberut Fang, aku pikir kamu hanya mencoba untuk memamerkan keterampilan kamu, tetapi kamu benar-benar gagal. Petik 2. Bisakah kamu memberi aku sedikit kelonggaran dan tidak mengungkapkan kebenaran? Jawab Funky dengan canggung. Nalan Mingsue, di sisi lain, terkubur dalam pikirannya sendiri. Roket memiliki kemampuan untuk mengirim musuh ke langit. Itu bisa melakukan itu. BlackTech Internet Cafe System, Chapter 43 Bahasa Indonesia. Tugas, serangan mendadak dalam hujan, selesai. Penghargaan tugas peluncur roket permanen dengan amunisi tidak terbatas diperoleh. Tidak peduli seberapa kuat seorang prajurit leluhur, sulit untuk sepenuhnya mundur di bawah serangan roket yang terus-menerus. Selain itu, ia harus menghadapi bahaya jatuh dari udara setelah benar-benar kelelahan dari pertempuran. Funky melemparkan peluncur roket ke atas bahunya dan melihat ke kejauhan. Aku pikir jika aku adalah dia, aku tidak akan pernah mencoba menggertak kalian berdua lagi, katanya. Lanyan dengan cepat mengeluarkan ramuan harum dan memberinya makan untuk Nalan Mingsue. Baru kemudian wajah yang terakhir mendapatkan kembali beberapa warna. Itu sudah hari berikutnya ketika hujan berhenti, dan sinar matahari keemasan merembes menembus awan dan tersebar di tanah yang basah kuyup. Bayang-bayang tadi malam secara resmi menjadi masa lalu. Hari yang luar biasa, Sun Sin merembes ke kamar Funky saat dia berbaring dengan malas. Dia bisa minum sprite, bermain game, dan menggunakan peluncur roket tanpa batas jika dia mau. Hidupnya membuatnya bersemangat. Tentu saja, tidak semua orang melakukannya sebaik Funky. Misalnya, An Cheng, Ouyang Cheng, dan Buce keluar dari paviliun Crimson Jade dengan lingkaran hitam di bawah mata mereka. Begitu mereka berjalan keluar, orang-orang mulai membicarakan mereka. Apakah kamu pikir tuan muda itu memiliki semacam penyakit? Mereka memanggil lebih dari selusin gadis tadi malam tetapi tidak mendengarkan mereka bernyanyi atau menonton mereka menari. Mereka hanya minum dan berbicara sepanjang malam. Petik 2. Mereka berbicara tentang cara mendapatkan skill api dalam semacam pohon keterampilan, kemungkinan penyihir elemen ganda, dan bagaimana memilih dan mengatur peralatan. Menurutmu apa yang mereka bicarakan di dunia ini? Petik 2, petik 2. Mereka bertiga berjalan di jalan-jalan dan menatap langit yang cerah karena terkejut. Sudah siang hari. Origins seharusnya sudah terbuka sekarang. Ayo, mari kita minum sprite. Mata An Cheng berbinar. Ayo pergi, kita bisa mencari tahu cara mendapatkan poin atribut hari ini. Mereka bertiga segera melepaskan kelelahan mereka dan menuju kafe internet dengan penuh semangat. Liha Oran meninggalkan Blue Flame Pavilion dengan ekspresi kelelahan yang sama di wajahnya. Ada apa dengan Tuan Li? Aku tidak tahu. Dia mengunci dirinya di ruang pembuatan artefak begitu dia kembali kemarin, mencoba untuk membuat segala macam hal aneh. Ada 3 artefak spiritual aneh di stand artefak spiritual. Deskripsi bahkan ditempelkan di samping mereka. Beberapa penggarap berjalan ke toko dan melirik artefak spiritual baru di stand pameran. Serangan badak-badak frost luar biasa, 4-21 daya tahan, 20/20 level yang dibutuhkan, alam semangat spiritual plus 30% peningkatan serangan plus 7 kerusakan es perlawanan dingin plus 10%. Para pembudidaya saling melirik dalam kebingungan. Seorang murid wanita yang bekerja di Blue Flame Pavilion tersenyum canggung dan mencoba memperkenalkan item itu. Ini adalah artefak spiritual baru yang dibuat oleh guru Liha Oran. Sial, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Murid perempuan itu merasa ingin menangis, bekerja di sini sangat sulit. Berkat meningkatnya jumlah komputer, pelanggan menyadari bahwa mereka tidak perlu antri lagi.
Oleh karena itu, pagi hari di kafe internet menjadi jauh lebih tenang. Tuan, beri kami masing-masing sebotol Sprite. An Cheng, Ouyang Cheng, dan Buce berjalan ke toko. Bisakah kita minum sebotol lagi hari ini? Ya, Funky memberi mereka masing-masing sebotol Sprite tanpa emosi di wajahnya, dan mereka bertiga dengan cepat membuka botol dan mengambil tegukan raksasa. An Cheng merasakan cairan dingin mengalir ke perutnya, dan seluruh tubuhnya terasa segar. Kelelahannya benar-benar hilang, dan dia hanya bisa mengerang senang. Ini enak, pagi ini, Ouyang Cheng merasa seperti artefak spiritual yang telah kehilangan esensinya. Namun, setelah menyesap Sprite, energinya segera kembali kepadanya. Pikirannya, yang awalnya dipenuhi kebisingan dan kekesalan, terasa sangat segar seolah-olah telah disapu bersih oleh mata air dari pegunungan. Dia gembira dengan apa yang dia rasakan. Sprite dapat melakukan ini. Aku merasa bisa merasakan air mata dingin yang mengalir di bawah gunung bersalju selama ribuan tahun. Buce mengambil tegukan kecil Sprite-nya sambil menikmati rasanya. Setelah melihat teman-temannya meliriknya, dia melihat botol-botol mereka dan kemudian kembali ke botolnya sendiri. Kemudian, dia menutup botolnya dengan tangannya dan berkata, "Apa yang kalian berdua lihat?" Dua lelaki lainnya membeku sesaat sebelum menatap botol-botol mereka. "Kita menghabiskan milik kita lagi." Ouyang Cheng tersenyum ramah ketika dia mengulurkan jari dan berkata, "Kita semua bersaudara, jadi biar aku menyesap. Hanya seteguk kecil." Petik 2. Sebotol Sprite tidak dapat dibagikan. Saat itu, Funky berkata dengan santai, "Mereka yang melanggar aturan ini tidak akan pernah disambut kembali ke sini." Hahaha, Buce tertawa ketika dia kembali untuk menyesap Sprite-nya dengan gembira. Dia berkata, "Bukannya aku tidak ingin kalian punya." An Cheng dan Ouyang Cheng saling memandang dengan sedih. "Kita harus menunggu sampai besok lagi. Ayo bermain, ayo pergi. Sudah waktunya untuk membunuh Countess." Mereka bertiga merasa jauh lebih baik setelah meminum Sprite. Semua orang di dalam toko merasa senang dan puas, tetapi setelah apa yang terjadi semalam, keluarga Nalan tidak begitu damai. Seorang penatua kurus mengenakan jubah bersulam duduk di dalam aula megah. Penatua, berbaring di bulu binatang buas perlahan membuka matanya, mulutnya terbuka dan tertutup seolah dia berbicara sendiri. Dia bergumam, "Apakah kamu pikir kamu dapat mengganggu masalah keluarga Nalan hanya karena aku sudah tua? Tuan, tolong jangan marah." Bayangan muncul dari kegelapan dan berkata, "Kami melihat apa yang terjadi semalam." "Apa yang terjadi dengan Ji?" Bayangan hitam menjawab, "Nalan Ji terus mengatakan bahwa dia disihir oleh kekuatan di luar keluarga dan melakukan bunuh diri untuk menghindari hukuman. Tuan muda berkata dia tidak tahu siapa orang itu dan memberi Nona Nalan obat." Petik 2. Dia tidak tahu siapa orang itu. Tidak yakin, Penatua mengulangi. "Jadi, siapa orang yang mengganggu dan menyelamatkan Ming Sui?" "Aku melakukan penyelidikan. Dia adalah pemilik sebuah toko kecil di sebelah timur kota." Pemilik toko kecil, ya, namun, bayangan ini tidak tahu bagaimana pemilik toko kecil berhasil melukai Nalan Ji dengan sangat parah. Apakah pemilik toko kecil sekuat ini saat ini? Penatua mengangkat tangan, "Lihatlah latar belakang pemiliknya. Bagaimana bisa pemilik toko kecil mengganggu perebutan kekuasaan keluarga bangsawan?" Ya, keluarga bangsawan. Mereka seperti binatang buas raksasa di Tenggara. Ketika binatang itu membuka matanya, bahkan para penggarap dan karakter bergengsi harus mundur. Iya, mereka benar, Funky hanyalah pemilik toko kecil. Saat ini, dia santai menikmati permainannya, tidak tahu apa yang terjadi di perairan dalam. Dengan kata lain, dia bahkan tidak ingin tahu. Satu-satunya alasan Funky secara tidak sengaja menghancurkan konspirasi di keluarga Nalan adalah karena ia ingin para pelanggannya bermain dengan gembira dan damai di tokonya. Funky menyenandungkan lagu saat ia berjuang menuju tempat persembunyian Andariel. Dia merasa seperti naik level beberapa kali pagi ini, dan dia berpikir, "Aku tahu itu. Bermain game adalah satu-satunya cara untuk pergi." Black Tech Internet Cafe System, Chapter 44 Bahasa Indonesia. Nalan Ying merasa malu. Sebagai kepala jaringan intelijen keluarga Nalan, dia melihat dan melihat tetapi tidak tahu apa latar belakang Origins Internet Club. Yang dia tahu hanyalah bahwa pemilik toko adalah seorang prajurit amatir yang orang tuanya adalah warga sipil. Informasi ini membingungkannya lebih dari sebelumnya. Bagaimana bisa orang seperti itu melukai Nalan Ji dengan parah? Hasil penyelidikannya membuatnya tidak percaya. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi memeriksa pemilik toko ini. Namun, ketika dia sampai di pintu kafe internet, dia melihat bayangan hitam menyelinap ke dalam. Dia mengenali bayangan hitam dan dengan cepat mengikutinya. Lalu, dia menyadari siapa itu, bukankah itu Lanyan? "Tuan," Lanyan mengeluarkan 6 kristal.
Dapatkan aku 2 botol Sprite. Sprite, Nalan Ying bingung. Menurut penelitian aku, Sprite adalah minuman khusus dari toko ini. Tetapi seberapa baik minuman dari toko sipil? Mungkinkah semacam kode rahasia? Setiap orang hanya bisa membeli 1 botol sehari. Nalan Ying menyaksikan Fangky menjawab dengan santai. Aku tahu itu. Nalan Ying menyipitkan matanya. Baginya, satu-satunya alasan toko kecil seperti ini tidak akan menjual minuman untuk 3 kristal adalah karena itu adalah kode rahasia. Sepertinya ada banyak rahasia di toko ini yang tidak aku ketahui. Namun, di detik berikutnya, dia melihat Lanyan duduk, dengan senang menghirup botol minuman di tangannya, ekspresinya senyaman mungkin. Lanyan menikmati aftertaste untuk sementara waktu sebelum menyesap sedikit lagi. Kemudian, dia memohon, Tuan, Mes Nalan terluka, tidak bisakah kau mengakomodasi kami dan biarkan aku membawakannya botol? Petik 2. Fangky memutar matanya ke arahnya dan berkata, tidak, aturan adalah aturan. Kamu sangat kecil. Lanyan menatap Fangky dengan tidak puas. Nalan Ying menatap Lanyan dengan terkejut di wajahnya, terutama karena ekspresinya tidak terlihat palsu. Tapi masalahnya adalah, bisakah minuman dari toko kecil benar-benar terasa enak? Apakah pemilik toko benar-benar sulit untuk berurusan dengan? Apakah seseorang dari keluarga Nalan benar-benar hanya memohon kepada pemilik toko kecil? Apalagi pemiliknya tidak setuju. Apakah mereka mengadakan pertunjukan? Dia merasa kecerdasannya diuji. Oh, benar. Saat itu, Lanyan bertanya lagi, Mes, Nalan memintaku untuk menanyakan sesuatu padamu. Kemarin, kamu mengatakan Tuan bisa menjaga Nalan Ji di langit. Apakah ada orang lain yang lebih terampil dengan senjata dan roket daripada kamu? Setelah mendengar ini, Nalan Ying membeku. Dia berpura-pura beristirahat di kursi tetapi sebenarnya mendengarkan dengan saksama. Senjata dan roket, Tuan. Dia yakin dia telah memperoleh informasi yang sangat penting. Saat itu, seorang pria mengenakan jubah hitam duduk di samping Nalan Ying. Seluruh wajahnya ditutupi oleh topi jubahnya. Sepertinya pria ini sedang mencoba mendengarkan pembicaraan Fangky dan Lanyan juga. Mereka saling memandang dan sepertinya mengenali identitas masing-masing. Namun, Fangky mulai berbicara, jadi mereka segera duduk di kursi mereka dan menjulurkan telinga mereka. Siapa lagi yang lebih terampil dengan senjata dan roket daripada aku? Fangky menggosok dagunya dan berkata, aku yakin banyak orang. Apakah kamu mengatakan kepada aku bahwa mereka semua tahu cara menggunakan senjata seperti yang kamu lakukan? Lanyan menatap Fangky dengan tak percaya. Apakah ini teknik yang mudah dipelajari? Apakah itu berarti ada Master Warrior yang bisa mempelajari teknik ini? Dan selama mereka memiliki senjata atau roket yang bagus, mereka bisa mengalahkan prajurit leluhur. Nalan Ying dan pria berpakaian hitam itu mendengarkan dengan seksama. Ada senjata khusus yang bisa digunakan Master Warriors untuk mengalahkan prajurit leluhur. Apakah kamu berbicara tentang Delivery Gun? Fangky bertanya. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana melakukan itu. Kemudian, Fangky mulai menjelaskan kepada Lanyan apa Delivery Gun itu. 1 jam kemudian, jadi teknik yang dia gunakan tadi malam disebut pistol pengiriman. Di dalam halaman yang didekorasi dengan penuh selera adalah dinding dengan batu bata merah dan ubin putih. Jika seseorang memanjat dinding dan mengikuti jalan kerikil ke halaman, mereka akan melihat rumput hijau yang dipangkas rapi dan pohon pir yang ditanam secara teratur. Pohon pir itu subur dan hijau, sudah jelas bahwa pemiliknya telah merawatnya dengan baik. Suara itu datang dari kamar yang menghadap ke utara. Wajah Nalan Mingsue masih pucat. Dia memegang semangkuk obat di tangannya dan perlahan menyeruputnya. Dia terluka parah tadi malam dan masih dalam pemulihan. Karena itu, dia tidak punya pilihan selain tinggal di kamarnya sepanjang hari, mendengarkan Lanyan berbicara tentang hal-hal dari dunia luar. Pemiliknya mengatakan dia juga tidak bisa menggunakan kekuatan roket sepenuhnya. Kekuatan sebenarnya dari roket adalah bahwa ia dapat mengirim target kemana saja melalui dampak, itu sebabnya disebut gun pengiriman. Petik 2. Siapa lagi yang tahu senjata dan roket lebih baik daripada Fangky? Nalan Mingsue meneguk obatnya sedikit, mengerutkan alisnya pada rasa pahit. Kupikir senjata-senjata itu hanya ada di Resident Evil. Dia mengatakan mereka ada dalam kehidupan nyata. Lanyan duduk di samping tempat tidur Nalan Mingsue dan meletakkan tangannya di pipinya yang merah. Dia mengatakan bahwa seorang master bernama Ye Xiu menemukan teknik. Tuan Ye Xiu, Tuan senjata dan roket. Petik 2. Tidak, pemiliknya berkata bahwa tuannya ahli dalam seni bela diri dan ahli dalam semua senjata, termasuk belati, tombak, pedang, dan tongkat. Dia dijuluki Dewa Perang, dan menciptakan senjata ajaib yang disebut Payung Manifestasi Myriad. Lanyan memandang Nalan Mingsue saat kekaguman memenuhi matanya.
Bagaimana bisa seseorang yang sangat berprestasi dalam senjata dan roket ada di dunia ini? Apalagi dia ahli dalam belati, tombak pedang, dan tongkat. Gelarnya adalah Dewa Perang. Nalan Ningsue membeku ketika dia mengulangi apa yang baru saja dikatakan Lanian. Sudah jelas bahwa Fangqi membuat judul sendiri. Bagaimana kamu bisa mempercayai hal seperti itu? Tidak ada orang seperti itu yang pernah ada di Dajin. Petik 2. Kamu pikir itu bohong? Mata Lanian berputar, tidak sepenuhnya yakin. Tapi pemiliknya bercerita tentang tuan itu, mungkinkah dia mengarangnya? Petik 2. Aku akan tahu apakah itu palsu begitu aku mendengar ceritanya, kata Nalan Ningsue samar-samar sambil menyesap obatnya. Lanjutkan. Oke, Lanian menatap langit-langit saat dia memikirkan kembali apa yang dikatakan Fangqi padanya. Kemudian, dia meniru cara pria itu berbicara. Sobat, apakah kamu pernah mendengar tentang Glory? Pada saat yang sama, di dalam aula utama keluarga Nalan. Tuan, Nalan Ying berlutut, suaranya dipenuhi dengan rasa hormat. Tuan, penyelidikan aku sudah selesai. Nama toko itu adalah Origins Internet Club, dan ada 2 permainan di toko itu, Resident Evil 1 dan Diablo 2. Nalan mengunjungi toko setiap hari untuk bermain game. Petik 2. Aku juga mengetahui bahwa pemilik toko menggunakan senjata yang disebut peluncur roket, untuk melukai Nalan Ji semalam. Ini sangat istimewa dan kuat, dan dia menggunakan teknik yang disebut Delivery Gun. Nalan Ying berkata dengan sangat serius. Rupanya, seorang master bernama Ye Xiu menciptakan teknik ini. Ini adalah keterampilan yang hanya bisa digunakan ketika menggunakan senjata ini. Petik 2. Nalan Hongwu tiba-tiba membuka matanya. Dia merasa otaknya telah menjadi sangat berkarat sehingga tidak berfungsi lagi. Apa yang ada di dunia? Sudahkah aku terkurung dan menjalani kehidupan yang terpencil begitu lama sehingga aku tidak menyadari hal baru yang telah terjadi di dunia luar? Pemiliknya juga mengungkapkan beberapa informasi tentang tuan yang bernama Ye Xiu, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Informasi apa? Ekspresi Nalan Hongwu berubah. Dia belum pernah mendengar kata-kata seperti peluncur roket atau delivery gun, jadi dia merasa sulit untuk percaya validitas dari apa yang baru saja dia dengar. Namun, jika informasi yang solid dapat mendukung ini. Ini yang dikatakan pemilik toko. Sobat, apakah kamu pernah mendengar tentang Glory? Kemudian, Nalan Ying mulai memberitahu The King's Avatar versi Nalan Hongwu Fangqi. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 45 Bahasa Indonesia. Fangqi hanya memberitahu Lanian bagian kecil dari The King's Avatar. Dia mulai dengan bab 1, Dewa Pertempuran yang diusir dan berakhir dengan Ye Xiu mendapatkan pembunuhan pertama, mendapatkan materi untuk meningkatkan payung manifestasi miriatnya. Tentu saja, Fangqi agak mengubah alur ceritanya. Mata Nalan Ningsue berkedip, alur dan latar ceritanya sangat nyata, dan dia tidak bisa menemukan celah. Itu benar-benar terdengar seperti dunia yang ada. Tapi itu bukan kekaisaran Dajin. Mengesampingkan validitasnya, cerita itu sendiri sangat menarik. Lagi pula, mereka belum pernah mendengar cerita yang menggunakan tema permainan. Game seperti itu sangat baru dan unik bagi orang-orang seperti mereka. Baik, Ye Xiu kuatkan. Lanian menghela napas dan berseru dengan gembira saat melihat bahwa Nalan Ningsue telah menerima kenyataan bahwa cerita itu nyata. Yang terakhir dengan lembut menganggukkan kepalanya. Aku benar-benar ingin terus mendengarkan, tetapi pemilik yang mengerikan itu berhenti dan kembali memainkan permainannya. Lanian mengeluh, aku merasa tidak enak untuk seorang master seperti Ye Xiu. Dia dikhianati oleh partainya sendiri dan menjadi satu-satunya jiwa. Aku ingin tahu apakah dia pada akhirnya kembali. Petik 2. Fangqi sedang memainkan permainannya ketika dia bersin. Setelah memindai kamar dengan polos, dia bergumam pada dirinya sendiri, apakah seseorang berbicara tentang aku? Aku dalam suasana hati yang baik dan memberitahunya sebagian dari avatar raja. Aku ingin tahu apakah gadis itu menganggap serius cerita itu. Petik 2. Seluruh aula menjadi sunyi setelah mereka mendengar Nalan Ying menceritakan kembali kisah itu. Keheningan itu mengerikan seolah-olah itu adalah ketenangan sebelum badai. Berapa banyak dari apa yang kamu katakan menurut kamu nyata? Setelah lama, Nalan Hongwu akhirnya bertanya saat ia menekankan setiap kata. Dia mengepalkan giginya dan menekan amarahnya. Jika Nalan Ying tidak bekerja di bawahnya begitu lama, Nalan Hongwu serius akan curiga bahwa pria ini berusaha mempermalukan kecerdasannya. Itu apa yang kupikirkan juga. Aku pikir sebagian besar hal yang dikatakan pemiliknya dibuat-buat. Nalan Ying mulai berkeringat. Dia tahu betapa menakutkannya pria tua itu ketika dia marah. Saat ini, pria tua itu berada di ambang ledakan kemarahan. Dia merasa seperti jika dia mengatakan hal lain dengan ceroboh, dia akan dilempar ke halaman belakang dan diumpankan ke anjing-anjing besok.
Oleh karena itu, ia dengan cepat menggambarkan kepada Nalan Hongwu bagaimana perasaannya saat mencoba Diablo 2 di kafe internet Funky. Pada saat dia selesai, Nalan Hongwu tidak bisa duduk diam di kursinya lagi. Dia menyipitkan matanya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. Setelah beberapa saat, dia perlahan membuka mulutnya. Suaranya terdengar serak, seperti potongan-potongan kulit pohon tua yang saling bergesekan. Apakah kamu pikir aku terlalu tua, dan tidak bisa mengejar dunia lagi? Nalan Ying menunduk tidak yakin bagaimana harus menanggapi ini. Setelah mendengar deskripsi Nalan Ying, Nalan Hongwu berkata, dapatkan aku komputer. Dia terdengar bersemangat dan dipenuhi dengan antisipasi ketika dia berkata, aku sudah hidup lama, tapi ini adalah sesuatu yang belum pernah aku dengar. Pergilah, biarkan aku mengalami artefak spiritual magis ini. Petik 2. Meskipun dia telah melihat semua lapisan masyarakat, dia belum pernah mendengar artefak spiritual yang spesial seperti ini. Ya Pak, jika perlu, kamu bisa memanggil dan memerintahkan pengawal bayangan, pria tua itu perlahan menambahkan. Seluruh tubuh Nalan Ying bergetar. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Pada saat ini, di dalam halaman mewah dengan kolam teratai, ada seorang pria parubaya duduk di paviliun elegan yang berada di ujung deretan pilar berukir. Pria parubaya itu mengenakan jubah emas, yang menonjolkan penampilan tampannya. Dia memutar gelas kecil, gelas halus di tangannya, dan cairan kuning di dalam bergoyang saat memantulkan cahaya berwarna-warni. Dia melihat ke cangkir dan berkata dengan santai, kamu benar-benar mengecewakanku kali ini. Berdiri di ujung paviliun adalah seorang pria mengenakan jubah hitam. Dia memiliki janggut pendek di dagunya dan usianya hampir sama dengan pria lainnya. Punggungnya menghadap pria berjubah emas itu, dan tangannya meremas pagar dengan begitu keras sehingga pagar batu itu sepertinya telah tenggelam ke tanah. Aku sudah memerintahkan orang-orangku untuk menyelidiki pemilik toko yang mengganggu bisnis kita tadi malam. Itu hanya kecelakaan. Petik 2. Pria berjubah emas itu meminum semua anggur di cangkirnya dan berkata dengan ringan, saudaraku Nalan, kamu seharusnya tahu bukan itu yang ingin ku dengar. Satu-satunya hal yang aku pedulikan adalah hasilnya, bagaimana lagi yang bisa aku jelaskan kepada ayah aku. Petik 2. Kemudian, dia berdiri dan menepuk bahu Nalan Jie sebelum pergi. Setelah dia pergi, Nalan Jie meremas pagar begitu keras sehingga tiba-tiba hancur menjadi jutaan keping. Kemudian, dia berbalik, mengungkapkan ekspresi dinginnya. Nalan Ying datang ke kafe internet Funky lagi, tapi kali ini, ia berpakaian berbeda. Sebelumnya, dia terlihat sangat seperti orang normal. Namun, dia sekarang memancarkan kepercayaan dan prestise. Wajahnya yang persegi membuatnya tampak bersudut dan tegas. Di belakangnya adalah seorang perwira militer setengah baya. Tuan Ying, petugas ini memperlakukan Nalan Ying dengan hormat. Apa yang kita lakukan di sini? Kami membeli sesuatu, jawab Nalan Ying. Membeli sesuatu, perwira militer setengah baya itu membeku ketika dia melihat gang di depannya. Sini. Kemudian, dia melihat tanda di atas toko. Origins Internet Club. Kamu tahu tempat ini? Nalan Ying bertanya. Aku tidak. Perwira militer menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tetapi orang-orang aku melaporkan bahwa selama beberapa hari terakhir, beberapa tuan muda di kota melewatkan jam malam karena mereka ada di toko ini. Aku tahu orang-orang itu berstatus tinggi, jadi aku tidak memeriksanya. Petik 2. Nalan Ying mengangguk dan masuk. Funky melihat Nalan Ying dan merasa seperti telah melihat pria ini sebelumnya. Namun, dia benar-benar tidak ingat di mana. Secara umum, orang-orang dengan temperamen seperti ini menarik perhatian dimanapun mereka berada. Aneh bahwa Funky tidak bisa mengingat siapa dia. Bingung, dia berjalan ke Nalan Ying dan petugas saat dia bertanya, apakah kalian berdua di sini untuk bermain game? Nalan Ying menggelengkan kepalanya, kami di sini untuk bisnis. Bisnis. Funky mengulanginya dengan sedih sambil menunjuk papan tulisnya. Aku hanya melakukan bisnis yang tertulis di papan tulis. Tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Petik 2. Katakan itu lagi, nak. Perwira militer setengah baya, yang berdiri di sebelah Nalan Ying, berteriak, aku bisa menutup toko kamu besok jika aku mau. Nalan Ying tersenyum dan berkata, ini adalah Gong He, wakil komandan penjaga kota. Aku ingin membeli komputer dari kamu, itu bukan kerugian bagi kamu, jadi aku sarankan kamu setuju. Uang bukan masalah. Petik 2. Gong dia mencibir juga, kamu harus merasa terhormat bahwa Lord Ding tertarik pada sesuatu di sini dan belajar cara mengatakan yang baik dari yang buruk. Wajah Funky jatuh, apakah kamu mengancam aku? Kami tidak. Nalan Ying tersenyum sambil menarik lengan bajunya. Kemudian, dia berkata dengan percaya diri, aku lebih kuat dan lebih kuat daripada kamu saat ini, jadi kamu harus mengakui kekalahan.
Black Tech Internet Cafe System, Chapter 46 Bahasa Indonesia. Aku harus mengakui kekalahan. Funky menatapnya dan berkata dengan tenang, bagaimana jika aku tidak melakukannya? Bagaimana jika kamu tidak melakukannya? Gong dia mencibir sambil melambai ke pintu. Sebuah tim penjaga kota segera menerobos masuk. Gong dia melirik Nalaning. Setelah melihat yang terakhir mengangguk, dia melanjutkan. Jika kamu tidak setuju untuk menjual barang yang disebut komputer, aku akan menutup toko kamu. Gong He. Saat itu, seseorang berdiri dari komputer kedua di baris pertama. Ekspresinya arogan dan dingin, dan dia mengenakan jepit rambut perak. Siapa yang berani memanggil aku dengan nama aku secara langsung? Gong dia berbalik dan melihat wajah dingin An Cheng. Apa yang kamu lakukan? An Cheng bertanya dengan marah. Muda Tuan An. Gong dia segera tercengang oleh siapa yang dia lihat. Toko ini sangat terpencil, dan itu berada di distrik sipil. Gong He diperintahkan oleh atasannya untuk pergi membeli sesuatu dengan pria parubaya bergengsi ini. Tapi, mengapa Tuan Muda di sini? Otak Gong He berhenti bekerja sebentar. Kenapa kamu di sini, Tuan Muda An? Apakah aku harus melapor padamu? An Cheng berteriak keluar. Keluar, Gong dia mulai berkeringat saat dia menunjuk Nalaning dan kemudian kembali ke An Cheng. Satu orang adalah putra bosnya yang besar, dan yang lainnya dari pasukan yang bahkan bosnya tidak berani menyinggung. Apa yang seharusnya dia lakukan? Wakil Komandan Gong, Nalaning tersenyum. Karena Tuan Muda An meminta kamu untuk pergi, kamu harus pergi. An Cheng, di sisi lain, melirik Nalaning dan bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Beraninya kau memanggil penjaga kota tanpa izin. Petik 2. Penjaga kota sangat penting untuk pertahanan kota Jiwua, orang normal tidak memiliki wewenang untuk memindahkan mereka. Nalaning tertawa ketika dia melepas sarung tangan kulit di tangan kanannya. Tuan Muda An, kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sepertinya toko ini tidak sesederhana kelihatannya, gumam Nalaning. Tindakannya melepas sarung tangannya tampak seperti kode rahasia. Penjaga kota segera mundur, dan pintu-pintu toko Funky tiba-tiba terbuka lebar. Angin sepoi-sepoi bertiup ke kafe internet saat suasana di dalamnya menjadi suram, suhunya tiba-tiba turun. Bayangan hitam melesat ke toko satu demi satu dan sensasi dingin dan mematikan menyebar ke seluruh kafe internet. Semua pemain keluar dari permainan dan melirik, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Kemudian, mereka melihat dua barisan penjaga, masing-masing mengenakan satu set baju besi hitam dan berdiri di dekat pintu toko. Orang-orang ini semua mengenakan topeng hantu hitam dan memegang busur panah raksasa. Baris pertama penjaga berjongkok sementara baris kedua berdiri. Panah mereka memancarkan aura berbahaya dan kuat, dan panah berujung segitiga sangat mengancam. Para penjaga mengarahkan busur mereka ke toko, dan An Cheng tiba-tiba merasakan hawa dingin yang menusuk tulang punggungnya, sampai ke kepalanya. Ini adalah, An Cheng tiba-tiba ingat membaca catatan busur besar ini dan berseru, busur immortal pembantaian. Ini adalah senjata super yang digunakan selama perang pendiri Dajin. Itu adalah salah satu senjata perang yang lebih mengerikan yang pernah ada. Rupanya, setiap tali panah itu terbuat dari pembuluh darah naga berusia 1000 tahun, dan ujung panahnya terbuat dari gigi tajam binatang iblis yang kuat. Busur-busur dirancang oleh Lu Fuzi sendiri, pemalsu artefak top Dajin. Artefak spiritual pelindung diri yang digunakan oleh para kultivator lemah seperti kertas di depan senjata ini. Ketika Kaisar Pendiri memerangi musuh, ia pernah dikelilingi oleh hampir 10.000 pembudidaya. Penjaga elitnya menggunakan senjata ini untuk melancarkan serangan mendadak terhadap musuh-musuh mereka, menewaskan lebih dari setengah pembudidaya tingkat tinggi dan berhasil keluar dari pengepungan. Pertarungan itu menjadi contoh paling klasik Dajin tentang kemenangan lemah melawan yang kuat. Bagaimana bisa begitu banyak crossbow immortal slaying muncul pada saat yang sama? Kepala An Cheng menjadi kosong. Meskipun dia tahu bahwa busur panah ini tidak sekuat dulu, ditunjuk oleh mereka masih mengerikan. Bahkan mengira An Cheng dan beberapa yang lain semuanya adalah pembudidaya, mereka masih takut. Di seluruh wilayah Tenggara Kekaisaran, bahkan para Castellans tidak memiliki senjata seperti ini. Hanya ada satu kekuatan kuat yang dilengkapi dengan busur panah ini. Kamu, sekarang, An Cheng sudah tahu dari keluarga mana orang ini berasal. Jika dia ingat dengan benar, pemimpin penjaga elit berasal dari keluarga Nalan. Nama aku Nalaning, jawab Nalaning santai. Tubuh An Cheng membeku ketika dia mulai menyesal menendang Gong He keluar dari toko. Mengapa di dunia ini sebuah toko kecil seperti ini menyinggung kekuatan besar seperti keluarga Nalan? Selama Perang Pendiri, Nalaning sudah menjadi prajurit leluhur level 8 dan merupakan bagian dari penjaga elit. Seberapa kuat dia sekarang? Karena dia ada di sini, maka jelas siapa di balik semua ini, An Cheng berpikir.
Bahkan ayah An Cheng harus minggir di depan orang-orang seperti Nalaning. Tidak heran Gong Dia memperlakukan pria ini dengan sangat hormat dan bahkan menghisapnya. Sekarang, bisakah kita bicara tentang kamu menjual salah satu artefak spiritual kamu? Nalaning mencibir. Keluarga Nalan jarang muncul di depan keluarga terkenal lainnya, tetapi ketenaran dan kekuatan mereka tidak menghilang, bahkan tidak sedikit pun. Fang Qi melirik ekspresi An Cheng dan berbalik seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia bertanya, bisakah kamu menyimpan logam bekasmu? Kamu menakuti pelanggan aku. Petik 2. Hah, Nalaning membeku, dan Fang Qi melanjutkan dengan serius, atau aku akan menganggap bahwa kamu menyebabkan masalah. Cheng An, Cheng Ouyang dari semua orang di toko tercengang. Bagaimanapun, Nalaning bukan pewaris generasi kedua atau ketiga dari orang yang kuat seperti Xiao Yulf. Dia adalah individu legendaris yang berpartisipasi dalam perang pendiri yang terjadi berabad-abad yang lalu. Apakah Fang Qi hanya memintanya untuk menyingkirkan besi tua? Apakah dia gila? Aku tahu bahwa seorang kultivator yang kuat mendukung toko kamu. Nalaning mengangguk. Tidak semua orang bisa mengalahkan seseorang seperti Su Fuwei. Tapi, dia menunjuk ke pengawal bayangan dan berkata, apakah kamu tahu apa yang disebut oleh para pembudidaya bayangan pengawal dari keluarga Nalan? Pembunuh kultivator. Dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan suara rendah. Seseorang menyebabkan masalah. Fang Qi berbalik dan menarik kursinya. Dia berencana untuk duduk kembali di depan komputernya. Nalaning bingung dengan kata-kata dan tindakan Fang Qi. Banyak pembuat onar yang terdeteksi. Kesengsaraan petir diaktifkan. Kemudian, mereka mendengar gemuruh yang sangat keras. Retak, cahaya putih menyala di depan toko. Kemudian, semua orang melihat sesuatu yang spektakuler. The Shadow Guard Breakdance Crew. Ekspresi Nalaning sangat indah. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 47 Bahasa Indonesia. Semua pelanggan di dalam toko melihat apa yang baru saja terjadi, sekali lagi terkejut. Mereka yang mencoba atau ingin menimbulkan masalah secara naluriah mundur setengah langkah. Nalaning bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggalkan toko Fang Qi. Nalan Mingsue duduk di ranjang empuk dan mendengarkan laporan terbaru yang dibawa Lanyan. Dia sedikit terkejut dengan apa yang didengarnya. Apakah aku benar-benar mencoba mengambil sendiri toko itu? Dia merasa lega bahwa dia adalah seseorang yang membuat rencana sebelum bertindak atas mereka. Dia tidak terburu-buru untuk mencapai hasil, jika tidak, akhir hidupnya akan sama dengan Xiao Yulf, Su Fuwei, dan Nalaning. Dia diam-diam menutup matanya, dan bulu matanya yang panjang bergetar sedikit. Katakan pada mereka untuk berhenti menyelidiki toko, katanya. Setelah melewati Resident Evil 1, pemain seperti Song Qingfeng dan Su Zixin mulai menguji permainan baru, Diablo 2. Mereka yang mulai bermain semua memiliki pikiran yang sama di benak mereka, permainan itu menyenangkan, baru dan bagus untuk pelatihan. Namun, begitu pemain perlahan-lahan berevolusi dari pemula menjadi gamer berpengalaman, mereka akan tertarik dengan berbagai aspek permainan karena minat dan hobi mereka berbeda. An Cheng dan teman-temannya terobsesi untuk mendapatkan poin keterampilan tambahan. Li Haoran melihat ke berbagai item dan perlengkapan, dan gadis-gadis muda seperti Su Zixin dan Shen Qingqing suka menggali jauh ke dalam plot Diablo 2, mencari harapan di tengah keputusasaan. Setelah membaca begitu banyak novel yang memuji para pahlawan dan membuat akhir cerita mereka bahagia, tema gelap Diablo tampak lebih tajam dan lebih menarik. Jika seseorang memperhatikan plot, mereka akan melihat bahwa dari adegan pertama, pemain akan mendengar dan bahkan berinteraksi dengan mantan pahlawan. Namun, masing-masing dari para pahlawan itu bertemu dengan nasib yang menyedihkan. Nasib mereka begitu menyedihkan sehingga pemain akan bertanya-tanya apakah benar-benar ada harapan di dunia ini. Kedua gadis itu, Su Zixin dan Shen Qingqing, merekam dialog penting dan terkait plot dalam buku catatan kecil perak mereka. Setelah mencapai batas waktu bermain mereka, mereka sering duduk di area istirahat di sebelah kanan area bermain dan membalik-balik buku catatan mereka, mencoba mencari tahu plot dan petunjuk yang mereka temukan dalam permainan. Seolah-olah mereka membalik-balik harta yang mereka habiskan begitu lama berusaha untuk mendapatkan. Zixin, lihatlah. Ini adalah kisah Blood Raven, yang kita lawan hari ini. Shen Qingqing hanya mulai bermain Diablo hari ini, jadi dia tertarik dengan cerita itu. Kasia dan Akara mengatakan bahwa Blood Raven dulu adalah pahlawan yang membantu mengalahkan Diablo. Oh, ini informasi yang aku dapatkan dari Song Qingfeng tentang Tristram dan Dekar Chain. Oh, aku mendengar rumor tentang Dark Wanderer di mana-mana di perkemahan, katanya dengan gembira. Jika kita bisa menyatukan puzzle, aku yakin ceritanya akan luar biasa. Su Zixin mengerutkan kening. Sayang sekali kita belum tahu banyak tentang plotnya. Paling-paling, kita hanya bisa mengumpulkan awal.
Jika kemajuan kita sama dengan kemajuan pemilik, mungkin kita bisa menulis seluruh novel. Petik 2. Kamu benar, Sen Qingqing menutup buku catatannya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Lalu, wajahnya bersinar. Kenapa kita tidak bertanya kepada pemilik tentang hal-hal yang terjadi kemudian dalam permainan? Itu ide yang bagus, kata Su Zixin. Tetapi pemilik yang membosankan hanya memainkan permainan dan menghasilkan uang, dia tidak peduli tentang hal lain. Aku ingin tahu apakah dia akan membantu kita. Petik 2. Ayo, coba dulu, kalian berdua ingin tahu plot, sehingga kamu bisa membagi semuanya menjadi cerita lengkap. Setelah Su Zixin dan Sen Qingqing menjelaskan kepada Fangqi apa yang mereka inginkan, dia melihat mereka dengan terkejut dan tertawa di kepalanya dan berpikir, mereka benar-benar penggemar setiap plot ini. Apakah kamu menulis novel resmi? Fangqi tiba-tiba menyadari. Bukankah mengembalikan seluruh plot sama dengan menulis novel resmi untuk game? Novel resmi, bingung, kedua gadis itu memandang Fangqi dan bertanya, apa itu novel resmi? Apakah ini berbeda dari novel tradisional? Petik 2. Novel resmi adalah novel yang menceritakan alur permainannya, dan dapat dirilis oleh pembuatnya atau dilakukan oleh penulis lain yang mendapatkan hak cipta. Setelah Fangqi menjelaskan kepada mereka apa novel resmi itu, ekspresi mereka menyala. Kita bisa melakukan itu. Mereka memandang Fangqi dengan ekspresi terkejut. Yang ingin mereka lakukan hanyalah mengembalikan alur cerita, sehingga mereka bisa membaca cerita. Tetapi berkat kata-kata Fangqi, mereka menyadari bahwa mereka bisa menjual cerita itu kepada publik. Su Zixin dulu hanya membaca novel selama waktu luangnya. Novel favoritnya adalah Celestial Warrior. Namun, Celestial Warrior dan semua novel populer lainnya di pasaran serupa. Mereka adalah dunia yang sama, latar belakang yang sama, dan teknik seni bela diri yang serupa. Mereka tidak memiliki kebaruan. Semua plot mereka mengikuti tren dasar dari karakter utama yang tumbuh menjadi pahlawan yang gigih. Yang benar adalah, setelah membaca bab pertama Celestial Warrior, Su Zixin pada dasarnya bisa menebak akhirnya. Jika novel ini tidak terlalu menarik dalam beberapa aspek, dan jika ada pilihan hiburan lain di dunia ini, dia akan menyerah pada buku itu sejak lama. Diablo 2, bagaimanapun, adalah kisah yang belum pernah dia dengar. Dari pengaturan dunia didasarkan pada pedang dan sihir, dan konsep seperti malaikat dan setan benar-benar berbeda dari sistem mitos dunia saat ini. Selain itu, pandangan dunia yang kelam dari permainan membuat para pemain menebak bagaimana dunia ini akan berubah, sampai akhir. Jika cerita seperti ini bisa ditulis ke dalam novel, aku akan menjadi yang pertama untuk membeli dan membacanya. Su Zixin tidak bisa mengendalikan kegembiraannya dan berseru dengan antisipasi. Sebagai putri dari keluarga yang berpengaruh, dia tidak perlu menghasilkan uang. Yang dia pedulikan hanyalah apakah novelnya bagus atau tidak. Dia baru saja mulai mendiskusikan ide ini dengan Fangqi dan Sen Qingqing, tetapi dia sudah bersemangat untuk membaca novel resmi. Oleh karena itu, mereka memandang Fangqi dengan antisipasi. Fangqi percaya bahwa menulis novel resmi adalah peluang besar untuk mempromosikan kafe internetnya. Bagaimanapun, sistem mengatakan bahwa pemilik toko tidak bisa keluar dan mendapatkan pelanggan karena itu di bawahnya. Membuat novel resmi akan jauh lebih baik daripada duduk di depan komputer dan bermain game sepanjang hari, bahkan jika mereka hanya menjual novel di kota Jiuhua. Tuan, apa pendapat kamu tentang ini? Sen Qingqing, penggemar setiap plot, sangat tertarik. Fangqi tenggelam dalam pikiran yang dalam. Memang, novel resmi adalah sesuatu yang tidak terpikirkan sebelumnya. Jika kamu belum memiliki rencana apapun, Sen Qingqing bertanya dengan antisipasi, bisakah kamu menyerahkan tugas ini kepada aku? Kalian berdua, Fangqi menatap Su Zixin dan Sen Qingqing dengan ekspresi khawatir. Tentu, gadis-gadis itu cantik tetapi menulis novel membutuhkan keterampilan. Qingqing adalah gadis yang berbakat. Komentar Su Zixin dengan sedih seolah dia melihat menembus kekhawatiran Fangqi. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 48 Bahasa Indonesia. Ya, Fangqi masih ragu-ragu. Jika orang yang menulis novel memiliki pemahaman yang mendalam tentang permainan, cerita itu sendiri mungkin lebih mudah dipengaruhi. Kenapa kamu tidak coba saja? Jika aku menyetujui keterampilan menulis kamu, maka kamu dapat melanjutkan. Petik 2. Apa yang kamu bicarakan? Song Qingfeng dan yang lainnya berjalan ke arah mereka setelah melihat mereka bertiga terlibat dalam diskusi yang panas. Jangan khawatir, Su Zixin bersandar di kursi komputernya dan menutup matanya dengan puas. Dia tersenyum dan berkata, kita berbicara tentang menerbitkan novel resmi untuk Diablo 2. Apa? Sebuah novel untuk Diablo 2? Lagu Qingfeng berseru. Dibandingkan dengan Resident Evil 1, alur cerita Diablo 2 jauh lebih luas.
Selain itu, karena permainan memberi pemain lebih banyak kebebasan untuk mengeksplorasi, mereka kurang memperhatikan plot. Namun, itu tidak berarti plot Diablo 2 tidak menarik, ada terlalu banyak aspek permainan yang menarik. Karena itu, setelah mendengar bahwa mereka akan menerbitkan sebuah novel, mereka langsung tertarik. Kapan? Saudaraan, Buce dan yang lainnya berbicara tentang keterampilan dalam permainan ketika dia berbalik dan menunjuk ke Funky. Pemiliknya berkata bahwa dia akan menerbitkan novel untuk Diablo 2. Apa alur cerita Diablo 2? Ancheng membeku. Aku hanya memperhatikan item dan skill dan benar-benar mengabaikan plot. Hal-hal seperti iblis dan malaikat, fokus aku adalah pada pertempuran, dan aku juga tidak benar-benar mendengarkan apa yang dibicarakan permainan. Sangat menarik, plotnya lebih orisinal daripada novel populer yang kita miliki saat ini. Ouyang Cheng menimpali, haruskah kita membeli satu ketika itu keluar? Petik 2. Mari kita bertanya kepada pemiliknya kapan novel itu akan diterbitkan. Buce menambahkan, aku tahu bahwa Bloodraven dulu pahlawan, dan Tristram dihancurkan oleh iblis. Aku tidak tahu mengapa semuanya terjadi. Jika itu masalahnya. Mereka saling melirik dan bertanya-tanya, apakah kita benar-benar dapat membaca hal-hal seperti itu? Aku agak ingin membacanya. Sebelumnya, novel tidak layak dibaca karena semuanya hanya fantasi yang tidak realistis. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, mereka tertarik. Di dalam aula besar keluarga Nalan. Nalan Hongu perlahan membuka matanya dan bertanya, apakah kamu membawa komputer kembali? Aku tidak berguna. Nalan Ying menunduk. Mata Nalan Hongu memancarkan cahaya berbahaya ketika dia bertanya dan menekankan setiap kata apa yang terjadi. Kupikir aku sudah bilang untuk membawa pengawal bayangan. Petik 2. Pada menyebutkan ini, Nalan Ying tidak bisa tidak memikirkan kembali ke Shadow Breakguard di luar kafe internet. Dia menjawab dengan wajah panjang, dia terlalu kuat. Aku bahkan tidak tahu kapan dia melakukannya, tetapi pengawal bayangan dimusnahkan. Mereka semua tertembak ke tanah dengan teknik kilat. Petik 2. Teknik petir. Nalan Hongu mengulangi dengan ekspresi suram di wajahnya. Teknik petir dari peternak mengumpulkan petir dari langit dan bumi, tetapi biasanya ada tanda-tanda yang jelas dari serangan seperti itu sebelumnya. Kenapa para pengawal Shadow tidak bisa menghindarinya? Petik 2. Lawan, kata Nalan Ying sambil mengepalkan giginya, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Tidak ada tanda-tanda. Nalan Hongu membelai jenggot putihnya dan bergumam. Jadi, kamu mengatakan bahwa pembudidaya menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membuat kilat dan menurunkan pengawal bayangan dalam sekejap mata. Seorang kultivator seperti itu pasti berada di alam lautan ilahi. Petik 2. Dia kemudian memejamkan mata lagi dan berkata, seorang kultivator seperti itu bukanlah seseorang yang bisa kamu kalahkan. Itu bukan salahmu. Maafkan aku, tapi, mengapa tidak ada berita bahwa kultivator Realm Ocean Divine datang ke kota Jiuhua? Tidak ada seorang pun di wilayah Jiangnan yang pernah mendengar tentang ini. Nalan Hongu bertanya, apakah orang ini tidak peduli dengan uang atau ketenaran? Petik 2. Meskipun keluarga Nalan tidak sekuat dulu, masih lebih dari cukup untuk berurusan dengan tokoh kecil tanpa harus terlibat dalam perkelahian. Bagaimanapun, uang dan ketenaran adalah hal-hal yang diinginkan semua orang, bukan? Nalan Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, berbicara dengan masuk akal, seseorang yang akan membuka toko akan menginginkan uang, tetapi pemiliknya sangat taat aturan dan tidak pernah membengkokkannya untuk siapapun. Pelanggan yang melanggar aturan tidak pernah disambut kembali. Itu sebabnya tidak ada ruang untuk negosiasi. Petik 2. Nalan Hongu sadar bahwa beberapa orang kuat memiliki emosi yang aneh. Sebagai contoh, saat itu, dia mengalami banyak kesulitan mencoba membujuk Lu Fuzi untuk merancang crossbow Immortal Slaying Cross untuk Kekaisaran Dajin. Jika pemilik toko kecil ini benar-benar kuat, Nalan Hongu tidak akan begitu terkejut dengan semua aturan. Karena itu, ia bertanya, apakah komputer di toko kecil benar-benar ajaib seperti yang kamu katakan? Aku tidak melebih-lebihkan sama sekali, kata Nalan Ying. Jika itu masalahnya, maka aku akan memeriksanya sendiri dan mencari tahu siapa di balik semua ini. Nalan Hongu telah hidup dalam pengasingan untuk sementara waktu, hanya karena dia tidak tertarik pada apapun lagi. Namun, jika komputer benar-benar istimewa, ia mungkin juga memeriksanya. Tentu saja, jika itu tidak spesial, dia akan membuat pemilik membayarnya. Nalan Ying mendongak kaget. Pemimpin keluarga, kamu akan pergi sendiri. Nalan Hongu berdiri dari kursinya. Dia adalah seorang lelaki tua yang sedikit membungkuk ke belakang, dan rambut serta janggutnya semua putih bersalju. Aku juga akan menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa aku belum mati. Dia berkata ketika tatapan dingin melintas di matanya, membuat bulu merinding muncul di tubuh Nalan Ying.
Nalan Hongwu membuka mulutnya dan berkata, Penatua Fu. Di sini, seorang lelaki tua dengan rambut putih berjalan keluar dari belakang aula. Dia jangkung dan berpenampilan kuat, mengenakan jubah putih dengan tepi emas. Siapkan kereta, akan melakukan. Pemimpin keluarga, apakah kamu benar-benar pergi? Tubuh Nalan Ying bergetar. Bagaimanapun, pemimpin keluarga dari keluarga Nalan telah terkurung di dalam keluarga Nalan selama lebih dari 1 dekade. Apakah dia benar-benar keluar, hanya untuk memeriksa toko kecil? Sementara Nalan Ying ragu-ragu, kedua tetua sudah berjalan keluar dari aula besar. Shen Qingqing adalah pemula dalam permainan, jadi dia tidak begitu jelas dalam plotnya seperti Fang Qi. Rencana mereka untuk menulis sebuah novel resmi akan segera dilaksanakan, dan Fang Qi setuju untuk membiarkannya menulis bagian kecil dari Aki. Pada saat dia selesai menggambarkan bagian-bagian plot dengan sangat rinci, matahari perlahan mulai terbenam, dan langit semakin gelap. Sinar matahari yang sombong baru saja akan menghilang dari langit ketika Fang Qi melihat 4 binatang bertanduk tunggal yang tampak seperti kuda berhenti di depan tokonya. Binatang buas menarik gerobak mewah. Kuda-kuda ini sama sekali tidak biasa, mereka memancarkan aura dan gengsi yang kuat. Unicorn. Fang Qi tiba-tiba memikirkan makhluk mitos ini, tetapi binatang di depannya berwarna hitam. Berbeda dengan unicorn mitos, mereka terlihat jauh lebih ganas. Mereka adalah binatang iblis kuat yang dijinakkan. Orang yang mengendarai gerobak itu adalah seorang penatua yang tinggi dan tinggi, mengenakan jubah putih dengan pinggiran emas. Dia menghentikan gerobak dan kemudian membuka pintu gerobak. Penatua kurus lain perlahan turun, memegang tongkat hitam di tangannya. Fang Qi tidak tahu dari mana tongkat itu terbuat. Apakah ini toko yang dibicarakan Ying? Nalan Hongwu melihat sekeliling. Selain desainnya yang unik, tidak ada hal lain tentang toko ini yang menarik perhatiannya. Fang Qi, di sisi lain, membeku setelah melihat para penatua di luar pintu. Bukankah mereka agak terlalu tua untuk bermain game di kafe internet? BlackTech Internet Cafe System, Chapter 49 Bahasa Indonesia. Aku pikir ini tempatnya. Orang-orang tua itu memiliki rambut putih, tetapi langkah kaki mereka kuat dan mantap, tidak seperti orang lain seusia mereka. Penatua yang berjalan di depan kurus, tetapi ia memiliki struktur tulang yang tebal dan dahi yang gemuk. Ekspresi serius dan gerakannya yang teliti memberi orang lain perasaan kehadiran yang kuat. Aura yang dia pancarkan berbeda dari pejabat yang diberi banyak harta setelah perang. Yang terakhir menunjukkan bangsawan baru mereka dengan arogansi maksimal, sementara pria ini tampak seperti seseorang yang dilahirkan untuk menjadi bangsawan. Prestise mengalir dalam darahnya. Segala sesuatu tentang lelaki tua ini membuktikan bahwa dia bukan seseorang yang berstatus biasa. Penatua yang tinggi dan besar di belakangnya mendorong membuka pintu kaca. Kemudian, penatua itu membungkuk dan menunggu di samping. Nalan Hongwu berjalan masuk, dan Penatua Fu berteriak, "Siapa pemiliknya?" Fang Qi menunjuk ke papan tulis kecil dan menjawab, "Apa yang ingin kamu mainkan?" Penatua Fu memandang Fang Qi dari atas ke bawah, yang dia lihat hanyalah seorang pemuda biasa. Karena itu, dia dengan lemah lembut melambaikan tangannya dan berkata, "Katakan pada pemilik untuk datang ke sini. Tuan, aku ingin bertemu dengannya." Petik 2. Fang Qi kehilangan kata-kata. Dia belum pernah melihat orang bertindak dengan status setinggi ini. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Aku adalah pemilik toko, tetapi aku tidak melakukan pertemuan dengan pelanggan aku." Setelah mendengar ini, ekspresi Penatua Fu menjadi gelap, dan Fang Qi segera merasakan tekanan sombong mendekatinya. Dengan ekspresi muram di wajahnya, Fang Qi berkata, "Jika kamu di sini untuk menimbulkan masalah, aku harus berurusan dengan kamu seperti itu." Penatua Fu membeku, terkejut bahwa ekspresi Fang Qi tetap tidak berubah di depan tekanan yang diberikannya. Sangat mengesankan bagi seorang pemuda seusianya. Toko ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Penatua Fu. Saat itu, Nalan Hongwu membuka mulutnya dan berkata, "Ayo ikuti aturan dan periksa artefak spiritual yang mereka sebut komputer, lihat apakah mereka benar-benar ajaib." Petik 2. "Ya Tuan." Nalan Hongwu menunjuk komputer di depannya dan bertanya, "Apakah ini komputer? Bagaimana aku menggunakannya?" Petik 2. "Pertama, putuskan apa yang ingin kamu mainkan, maka aku akan memberitahumu bagaimana menggunakannya," jawab Fang Qi tanpa emosi. Lalu, Diablo. Penatua mengetuk tongkatnya di papan tulis kecil. Ini sederhana. Tepat ketika Fang Qi hendak menjelaskan kepada mereka cara menggunakan komputer, sesepuh jangkung itu meraih tangan kanannya dan tersenyum. Aku ingin menjelaskan semuanya dulu. Jika artefak spiritual di sini benar-benar ajaib, maka boleh saja. Tetapi jika tidak, permintaan maaf sederhana tidak akan memotongnya." Petik 2. Orang lain yang tidak tahu apa-apa.
Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara yang dipenuhi dengan penghinaan bergumam, "Jangan kaget dengan apa yang akan kamu lihat." Setelah mendengar ini, wajah Penatua Fu menjadi gelap. Orang yang mengatakan itu adalah An Cheng. Dia dan teman-temannya mendengar bahwa pemiliknya menerbitkan sebuah novel resmi, dan mereka mendengarkan Fangqi ketika dia memberitahu Shen Qingqing tentang plotnya. Saat ini, An Cheng dan yang lainnya sedang mendiskusikannya di antara mereka sendiri, dan itulah sebabnya mereka masih di sana. Nalan Hongwu mencibir, "Itu hanyalah artefak spiritual yang menciptakan ilusi. Mengapa aku akan terkejut?" Petik 2. Di masa lalu, dia akan menamparkan seorang pria muda seperti An Cheng keluar dari ruangan. Tetapi hari ini, dia tidak melakukannya. Baginya dan Penatua Fu, Diablo 2 hanyalah ilusi yang diciptakan oleh artefak spiritual yang disebut komputer. Lingkungan sekitar mungkin tampak nyata, tetapi semuanya palsu. Kultivator yang menciptakan artefak spiritual seperti ini memang kuat, tetapi seharusnya tidak begitu ajaib, pikir mereka. Saat itu, ketika aku menerobos ke arai laut pasir darah liar fraksi Blood Smelting dan aku melihat gurun yang membentang bermil-mil dan lautan berdarah yang tak ada habisnya. Jika kekuatan aku lebih rendah, aku tidak akan berhasil hidup-hidup. Bisakah artefak spiritual kecil seperti ini benar-benar dibandingkan dengan apa yang telah aku lalui? Nalan Hongwu mencibir. Fraksi peleburan darah, liar darah pasir liar, liar. Apa itu? An Cheng dan yang lainnya saling melirik dengan bingung. Melalui bimbingan Fangqi, kedua lelaki tua itu akhirnya mulai memainkan permainan. Dari dua kelas prajurit, Paladin lebih bergengsi dibandingkan dengan Barbar, jadi itulah yang mereka pilih. Setelah melihat animasi di komputer, mereka mengangguk puas. Ini menarik. Tapi itu benar-benar hanya artefak spiritual yang menciptakan ilusi. Mungkin bisa menipu orang normal, tetapi bagi kami, ini bukan apa-apa. Namun, ketika mereka memasuki Diablo World dan mulai memainkan game, mereka berdua memandang dunia yang seperti kehidupan di depan mereka dengan mulut kering. Mereka merasakan angin melolong dan tetesan air hujan dan melihat awan di langit, rumput di tanah, dan pejalan kaki di jalanan. Apakah ini benar-benar hanya artefak spiritual yang menciptakan ilusi? Saat dia mengingat-ingat memori cerita belakang Paladin yang tiba-tiba muncul di kepalanya, Nalan Hongwu merasa seperti telah dilahirkan kembali ke dunia lain. Semuanya terasa begitu nyata. Yang berbeda adalah tempat ini memiliki semua yang dibutuhkan dunia. Itu bukan dunia yang tidak stabil dalam ilusi di mana hanya elemen membosankan seperti pasir, lautan, dan api ada. Selamat siang, senang bertemu denganmu, Paladin bergengsi. Seorang pejalan kaki yang mengenakan pakaian aneh menyambut mereka, mengejutkan mereka sampai ke inti mereka. Tidak mungkin, mustahil. Nalan Hongwu tertegun ketika dia bergumam pada dirinya sendiri. Bagaimana mungkin ada ilusi yang realistis ini? Petik 2. Dia dengan hati-hati bertanya kepada pria di depannya, "Kamu?" "Namaku Warif. Seperti yang kamu lihat, aku adalah pemimpin karavan." Nalan Hongwu dan Penatua Fu benar-benar tercengang ketika mereka berbicara dengan NPC ini. Apakah ini benar-benar hanya ilusi? Rasanya seperti dunia nyata. Sangat mengejutkan bahwa artefak spiritual dapat mengambil hal-hal sejauh ini. Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat atau bahkan mendengar hal seperti ini. Rasa jijik mereka dengan cepat berubah menjadi kejutan. Melalui berbicara dengan Warif, mereka perlahan-lahan memahami latar belakang dunia tempat mereka berada. Pada saat itu, mereka merasa seperti mereka adalah paladin muda dari barat, mencari petualangan dengan membantu perkemahan ini yang tergantung pada seutas benang. Ya, para paladin muda bukannya lelaki tua. Fu, kapan terakhir kali kita bertarung berdampingan? Nalan Hongwu merasakan tubuhnya disuntikkan dengan energi muda. Di luar kafe internet, dia adalah seorang lelaki tua yang sedang sekarat. Tetapi di dalam warnet, dia adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 30-an dengan tubuh yang terbuat dari baja. Dia melambaikan senjatanya di udara, menggerakkan angin yang tajam dan menciptakan suara siulan di dalam perkemahan. Aku pikir, beberapa ratus tahun yang lalu, Penatua Fu mengambil napas dalam-dalam dari udara segar ketika senjata di tangannya bergetar dengan tangannya. Fisiknya yang kuat dan semangat yang tinggi membuatnya merasa seperti seorang pria berusia 20-an atau 30-an juga. Saat itulah dia pertama kali menginjakan kakinya ke dunia yang kacau saat itu. Sebagai penatua yang telah melalui perang berdarah dan bertempur di seluruh wilayah, mereka tidak pernah kehilangan kebanggaan dan gairah mereka. Namun, kekaisaran sekarang damai dan tidak membutuhkan pahlawan lagi, jadi mereka tidak punya tempat untuk menaruh sentimen dan aspirasi mereka. Karena itu, mereka harus menjalani sisa hidup mereka di pengasingan dan menyerahkan masa depan kepada penerus mereka. Nalan Hongwu mendongak dan melolong, pedang panjangku akan menyapu semua rintangan. Apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk mandi darah dengan aku lagi?
Petik 2. Setelah mendengar ini, wajah Funky berkedut saat berpikir, bisakah orang tua menderita sindrom ke-8 grader juga? TL Note, Chunipyo adalah istilah sehari-hari Jepang yang diterjemahkan menjadi sindrom tahun kedua sekolah menengah, atau sindrom kelas 8, biasanya digunakan untuk menggambarkan remaja awal yang memiliki delusi keagungan, yang sangat ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka memiliki pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Wikipedia. Black Tech Internet Cafe System, Chapter 50 Bahasa Indonesia. Apa gunanya berlatih seni bela diri dan berkultivasi? Prajurit bisa hidup hingga beberapa ratus tahun, dan pembudidaya bisa hidup selama ribuan tahun. Jika diberi pilihan, siapa yang mau melihat diri mereka pikun dan tak berdaya? Di usia tuanya, mampu menjadi pemuda yang kuat di masa jayanya adalah sesuatu yang bahkan gagal dicapai oleh orang bijak kuno, apalagi Nalan Hongwu. Tidak heran dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Setelah hampir 1 jam, mereka yang bermain di kafe internet adalah semua anak muda atau orang setengah baya, tidak ada yang pernah melihat penatua di sini. Ini membuat Anceng dan yang lainnya penasaran, jadi mereka melirik ke arah Nalan Hongwu. Elder, kamu sudah bermain begitu lama, tapi mengapa kamu tidak menggunakan poin atribut kamu? Elder, poin skillmu tidak digunakan. Apakah kamu tidak menggunakan keterampilan saat bermain? Petik 2. Apa poin keahliannya? Apa itu poin atribut? Nalan Hongwu menikmati pertempurannya ketika dia terganggu, jadi dia menjawab dengan marah. Jangan ganggu aku, kalau tidak aku akan mengusirmu. Petik 2. Ekspresi Anceng dan teman-temannya langsung menjadi gelap. Kami hanya berusaha mengingatkanmu bahwa kamu perlu belajar keterampilan. Mengapa kamu mengancam akan mengusir kami? Petik 2. Belajar keterampilan. Nalan Hongwu yang tidak menggunakan keterampilan apapun sepanjang permainan memelototi para pemuda di sampingnya dan berkata, aku telah belajar banyak keterampilan dan teknik selama bertahun-tahun, apalagi yang perlu aku pelajari. Petik 2. Pergi, aku tidak tahu dari mana kalian berasal, tetapi berhenti mengganggu kami. Penatua Fu memarahi, meninggalkan Anceng, Ouyang Cheng, dan Buce benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Fu, apakah kamu memperhatikan bahwa monster di sini menjadi semakin kuat? Karakter Nalan Hongwu tampak seperti dia dalam kondisi kasar. Teguk-teguk Penatua Fu yang sedang minum ramuan seperti orang gila hanya memiliki sedikit HP yang tersisa. Di layar Nalan Hongwu ada pemahat biru yang memancarkan kilat. Itu memimpin sekelompok pemahat, yang meneriakkan, Rakanisu, saat mereka mengejarnya. Apakah aku akan mati di sini hari ini? Nalan Hongwu berteriak, Fu, ayo mundur. Esensi internal kita tidak cukup kuat. Mari kita latih selama 10 tahun pertama dan kembali untuk memberi pelajaran pada monster ini. Petik 2. Setelah bermain sebentar, Funky baru saja akan pergi untuk membeli makanan ketika dia melihat karakter kedua tetua duduk di dalam sebuah asrama. Mereka duduk bersila dan dalam meditasi. Bingung, Funky berjalan ke arah mereka dan berkata, Elder, stamina bar kamu penuh. Mengapa kamu bermeditasi? Petik 2. Pergi, aku baru saja menemukan monster yang kuat bernama Rakanisu. Nalan Hongwu kesal dengan gangguan Funky yang tiba-tiba, jadi dia mendengus, aku harus mengolah setidaknya 10 tahun lagi untuk mengalahkannya. Biarkan aku bermeditasi selama 10 tahun pertama. Petik 2. Penatua Fu mencibir, monster itu memancarkan sinar petir raksasa ketika kita mencoba membunuhnya, jadi kita harus menggunakan esensi kita untuk melawannya. Jika bukan itu masalahnya, kita pasti sudah lama membunuhnya. Petik 2. WTF, Funky tercengang. Apakah mereka benar-benar akan mengolah 10 tahun untuk mengalahkan Rakanisu? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Nak, kenapa kamu tidak bicara lagi? Dia mungkin tidak pernah menemukan monster yang sekuat Rakanisu. Funky menatap mereka lagi dan berkata, orang lain dapat membunuh monster ini dengan mata tertutup. Apakah kamu serius berkultivasi selama 10 tahun pertama? Petik 2. Kedua tetua membeku, mereka juga merasa ada yang aneh. Kita perlu menghabiskan 1 dekade untuk berkultivasi sebelum bermain game. Namun, ketika mereka bertarung melawan monster itu, mereka menghitung dan yakin bahwa jika monster ini ada dalam kehidupan nyata, mereka perlu berlatih setidaknya selama 10 tahun sebelum mereka bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin anak ini mengatakan bahwa pemain lain dapat membunuh monster itu dengan mata tertutup? Lagi pula, mereka hampir dihancurkan sampai mati oleh monster itu. Wajah Nalan Hongwu jatuh saat dia berbalik dengan dingin. Baik, kamu tunjukkan pada kami bagaimana kamu bisa membunuh monster ini dengan mata tertutup. Bagaimana jika kamu tidak bisa? Petik 2. Wajah Funky berkedut. Aku sudah level 18 jadi aku pasti bisa membunuh bos kecil yang level 3 atau 4 dengan mudah.
Ingin bertaruh, Nalan Hongwu tersenyum. Dia belum melihat seorang pria muda seberani Funky dalam beberapa saat. Aku hanya akan menyarankan taruhan. Aku tidak akan menggertakmu. Jika kamu kalah, beritahu kultivator di belakang kamu untuk keluar dan berbicara dengan aku. Kamu, di sisi lain, harus kembali mengurus bisnis kamu sendiri. Petik 2. Ekspresi Funky menjadi gelap. Orang tua ini pasti berbicara dengan arogan. Bagaimana jika kamu kalah taruhan? Dia bertanya dengan sedikit sedih. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan kalah? Nalan Hongwu menyipitkan matanya. Dia telah melihat kekuatan Rakanisu. Dalam permainan, kekuatannya dibatasi. Bahkan jika permainan tidak membatasi kekuatan orang, seorang pria semuda Funky bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari para pemahat tidak peduli berapa banyak prajurit Qi yang dia miliki. Apapun yang mungkin, Funky memutar matanya dan berkata, jika kalian berdua kalah, berhenti membuat keributan di toko ini, kamu harus bersikap seperti pelanggan lainnya di sini. Petik 2. Nalan Hongwu membeku, dia tidak berharap pemuda ini membuat permintaan seperti ini. Dia pikir Funky setidaknya akan memintanya hadiah atau peringkat bangsawan karena keluarga Nalan berstatus tinggi. Bahkan jika anak ini tidak mengetahui statusku, dia setidaknya bisa meminta beberapa ribu kristal. Namun, yang mengejutkan Nalan Hongwu, permintaan itu sangat sederhana. Karena itu, dia menjawab tanpa berpikir, aku menerima tantanganmu. Ayo lihat sendiri. Funky duduk di tempatnya, berteleportasi ke Stonyfield. Kamu juga seorang paladin. Setelah melihat karakter Funky, mereka memandangnya dengan jijik. Mereka berdua paladin, jadi mereka sangat menyadari kemampuan karakter ini. Mereka menyaksikan Funky berlari langsung ke rintangan monster. Apakah dia ingin mati? Mereka pikir Funky akan segera mati setelah melihat apa yang baru saja dia lakukan. Namun, sebelum mereka bisa mengatakan hal lain, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka tercengang. Funky menutup matanya. Kemudian, palu cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul, berputar di sekelilingnya. 1, 2, 3. Dalam waktu singkat, palu cahaya berubah menjadi badai palu yang mengelilingi Funky. Rakanisu, pemahat yang tak terhitung jumlahnya melolong kesakitan. Dengan gemuruh yang keras tubuh Rakanisu meledak. Pada saat Funky membuka kembali matanya, mayat yang tak terhitung jumlahnya berbohong di hadapannya, meninggalkan Nalan Hongwu dan Penatua Fu benar-benar tak bisa berkata-kata. Jika ini adalah kekuatan paladin, apa yang baru saja kita mainkan? Apa itu palu ringan? Kenapa aku belum melihat yang seperti itu? Nalan Hongwu tersipu ketika dia menyadari bahwa dia baru saja kehilangan seseorang yang jauh lebih muda darinya. Hal yang baik adalah bahwa identitas aslinya belum terungkap. Jika orang lain mengetahui bahwa pemimpin keluarga dari keluarga Nalan kehilangan seorang anak, mereka pasti akan berguling-guling di lantai sambil tertawa. Memikirkan kembali apa yang baru saja dia katakan, wajah Nalan Hongwu menjadi lebih merah dari sebelumnya. Dia merasa sangat malu. Dia melirik Funky yang tampaknya tidak berpikir itu masalah besar. Anak ini baik, dia tidak mengolok-olok aku. Nalan Hongwu menghela napas lega setelah menyadari bahwa Funky